Assalamualaikum. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang capaian aktualisasi mengenai optimalisasi penerapan fungsi administrasi dan pengelolaan kelas. Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa sih itu fungsi administrasi dan pengelolaan kelas. Fungsi administrasi kelas merupakan pengaplikasian pengelolaan kelas yang terdiri dari planning, organizing, actuating, controlling, dan evaluating. Di mana hal ini untuk mengatur kegiatan agar kelas dapat berjalan sebagaimana mestinya, sesuai dengan tujuan dan capaian kompetensi yang diharapkan. Adapun aktivitas aktualisasi pada fungsi administrasi dan pengelolaan kelas terdiri dari 7 kegiatan. Yang pertama, planning, mencakup kegiatan yang menyusun rencana pembelajaran semester dan menyusun rencana pembelajaran per pertemuan. Yang kedua adalah organizing, yaitu menyusun kontrak perkuliahan serta silabus di mana topik untuk setiap pertemuan diuraikan. Di dalam kontrak perkuliahan, mengorganisasikan aturan strategi perkuliahan, tata tertib pembelajaran, serta pengkoordinasian pembagian penugasan. Yang ketiga, evaluating, yaitu membuat bahan ajar dalam bentuk sajian materi dalam PowerPoint, serta video pembelajaran interaktif. Yang keempat adalah controlling. Pelaksanaan pembelajaran secara tatap muka atau live meeting merupakan sebagai alat kontrol untuk mengetahui apakah mahasiswa sudah mempelajari dan memahami materi yang sudah diberikan sebelumnya. Dan yang terakhir adalah evaluating, menyusun laporan penilaian sementara yang merupakan sarana untuk menentukan apakah tujuan pembelajaran yang diharapkan sudah tercapai atau belum secara berkala. Untuk lebih jelasnya, yuk kita ikuti detail tahapan kegiatannya. Untuk kegiatan pertama adalah membuat rencana pembelajaran semester atau biasa yang disebut dengan RPS. Tahapan kegiatannya adalah terdiri dari melakukan koordinasi dengan pihak jurusan. Yang kedua, melakukan FGD dengan tim teaching. Yang ketiga, melakukan studi literatur. Dan yang terakhir adalah menyusun dokumen RPS. Penyusunan rencana pembelajaran selama 1 semester ke depan mencerminkan sikap, tanggung jawab, dan kejelasan target pembelajaran. Adapun dampak dengan dilakukannya kegiatan ini adalah tersusunnya rencana pembelajaran yang terdokumentasikan dengan baik menjadi bukti pendukung dalam penilaian pada salah satu elemen kriteria penilaian akreditasi institusi. Hasil dari koordinasi berupa turunnya surat penugasan untuk menyusun RPS, RP, dan silabus dari pihak jurusan. Setelah melakukan small FGD antar tim teaching secara virtual, menghasilkan keputusan materi-materi apa saja yang akan diajarkan selama 1 semester ke depan. Berikut RPS yang telah disusun. Kegiatan kedua yaitu membuat rencana pembelajaran. Adapun tahapan kegiatannya adalah terdiri dari melakukan koordinasi dengan pihak jurusan terkait kegiatan penyusunan RP. Yang kedua adalah mengumpulkan sumber referensi materi ajar. Yang ketiga, menyusun dokumen RP. Penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran mencerminkan konsistensi atas standar pembelajaran yang akan diaplikasikan ketika proses perkuliahan. Adapun dampak dengan dilakukannya kegiatan ini adalah manajemen pengelolaan kelas dapat dilakukan dengan lebih terintegrasi dan terarah, sehingga hasil pembelajaran menjadi maksimal. Sebelum menyusun dokumen rencana pembelajaran per pertemuannya,
Maka, mengumpulkan sumber referensi materi ajar perlu dilakukan sebagai dasar pembuatan RPP. Untuk kegiatan ketiga, yaitu membuat silabus dan kontrak perkuliahan. Adapun tahapan kegiatannya adalah terdiri dari konsultasi silabus dan kontrak perkuliahan dengan dosen penanggung jawab atau tim teaching. Dan yang kedua adalah penyusunan kontrak perkuliahan dan silabus. Proses pembelajaran menjadi terarah dan taat pada peraturan. Dengan adanya silabus dan kontrak perkuliahan yang membentuk konsistensi dan komitmen antara peserta didik dan dosen ketika proses perkuliahan. Adapun dampak dengan dilakukannya kegiatan ini adalah terdapat komitmen pembelajaran yang disusun menjadi lebih optimal. Untuk kegiatan keempat, yaitu membuat draft materi ajar berupa PowerPoint pembelajaran. Tahapan kegiatannya adalah terdiri dari telaah kajian materi dari literatur yang sudah ditentukan. Dan yang kedua adalah menyusun draft materi dalam bentuk PowerPoint. Berikut contohnya. Sumber referensi yang digunakan berorientasi mutu. Adapun dampak dengan dilakukannya kegiatan ini adalah sebagai upaya capaian tujuan pembelajaran secara menyeluruh. Untuk kegiatan yang kelima adalah membuat draft materi ajar, di mana tahapan kegiatannya adalah terdiri dari melakukan koordinasi dengan pihak tim teaching atau beberapa dosen terkait kegiatan pembuatan video pembelajaran. Yang kedua, melakukan kolaborasi dengan tim teaching serta mahasiswa dalam membuat video pembelajaran. Sajian materi ajar yang dibuat untuk mendukung kelengkapan sarana dan prasarana pembelajaran. Adapun dampak dengan dilakukannya kegiatan ini adalah koordinasi dapat dilakukan secara lebih optimal, kerjasama antar tim teaching dan pembagian tugas lebih efektif dan efisien. Berikut hasil 2 materi video pembelajaran yang dapat diakses pada Your Accounting YouTube channel. Untuk kegiatan yang keenam adalah pelaksanaan pengelolaan kelas perkuliahan daring, di mana tahapan kegiatannya adalah terdiri dari melakukan aktivitas perkuliahan sesuai dengan jadwal waktu yang sudah ditentukan, kemudian penjelasan silabus dan pembagian kontrak perkuliahan, pembagian kelompok yang heterogen untuk penugasan, serta penjelasan materi pembelajaran dan diskusi interaktif mengenai pembahasan materi dan penugasan. Praktek pembelajaran berpedoman sesuai instruksi dalam rencana pembelajaran dengan penuh kedisiplinan dan perlakuan yang tidak diskriminatif antar peserta didik. Adapun dampak dengan dilakukannya kegiatan ini adalah merupakan implementasi kegiatan perkuliahan yang sudah dirancang sebelumnya untuk memenuhi kebutuhan pengajaran dalam 1 semester ke depan. Karena perkuliahan saat ini dilakukan secara daring, maka fungsi kontrol pembelajaran dengan live meeting dilakukan secara virtual yang dapat direkam dan diakses pada Drive Google Classroom. Untuk kegiatan yang terakhir adalah membuat draft laporan penilaian pembelajaran. Adapun tahapan kegiatannya adalah mengklasifikasikan komponen-komponen penilaian dalam kelas. Yang kedua adalah mengidentifikasikan kemampuan mahasiswa berdasarkan nilai IPK terakhir. Dan yang ketiga adalah menyusun draft laporan penilaian pembelajaran. Jujur dalam memberikan penilaian tanpa ada intervensi dari pihak manapun,
berdasarkan norma-norma yang telah diterapkan selama implementasi proses belajar mengajar. Adapun dampak dengan dilakukannya kegiatan ini adalah sebagai cerminan atau pengukuran atas capaian tujuan pembelajaran dalam pengelolaan kelas. Video pembelajaran yang diberikan kepada mahasiswa sebelum perkuliahan dimulai merupakan sebagai sarana pembelajaran perkuliahan daring. Untuk itu, video pembelajaran dibuat secara interaktif, yaitu dengan memasukkan kuis di sela-sela materi melalui media pembelajaran nirpet.com. Hasil dari kuis merupakan dasar penilaian yang dilakukan secara berkala untuk menilai capaian tujuan pembelajaran dari materi yang telah dijelaskan. Demikian paparan capaian aktualisasi untuk kegiatan optimalisasi penerapan fungsi administrasi dan pengelolaan kelas. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.